Gas tawa kedengerannya ringan dan gak berbahaya ya. Tapi ternyata di balik euforia sesaat itu ada bahaya yang sangat mengejutkan dan bisa jadi permanen. Nah, kali ini kita bakal bongkar gimana obat pesta yang statusnya legal ini bisa diam-diam melumpuhkan penggunanya. Oke, kita mulai dari kutipan ini deh. Kalimat ini persis menangkap salah kaprah yang bahaya banget soal dinitrogen oksida. Anggapan kalau ini tuh cuma senang-senang tanpa akibat, nah inilah akar masalah yang mau kita bedah tuntas. Jadi cerita kita ini mulainya di jalanan pusat pesta di Jerman. Di sana anak-anak muda pakai gas tawa yang kelihatannya sih cara yang asyik dan gak berbahaya buat bersenang-senang. Tren ini meledak banget popularitasnya. Jadi kenapa sih bisa sepopuler itu? Nah ini dia nih, bisa dibeli secara legal di toko biasa, harganya murah, terus efeknya cepet banget datang dan hilangnya cuma sekitar 30 detik. Banyak yang mikir ini lebih aman dari alkohol, apalagi dipopulerkan juga di media sosial. Ketersediaannya ini bener-bener jadi perfect storm. Kelihatannya kayak alternatif pinter buat gantiin alkohol kan? Tapi seperti yang bakal kita lihat, anggapan itu salah besar. Sekarang kita masuk ke cerita personal. Biar kita lebih kebayang gimana seneng-seneng ini bisa jadi lepas kendali dengan cepat. Ini cerita tentang Pauli. Pauli ini umurnya 21 tahun. Dia mulai pakai dinitrogen oksida, awalnya buat ngindarin hangover karena alkohol. Dia ngerasa dengan gas ini, dia bisa lebih ngontrol kapan tingginya tanpa harus pusing-pusing besok paginya. Awalnya sih kelihatannya berhasil ya rencananya. Tapi dari yang awalnya cuma iseng, pemakaiannya jadi gila-gilaan. Bayangin, dia bisa ngabisin lebih dari 100 balon dalam satu malam. Itu setara dengan hampir 2 kg gas setiap hari. Ini udah bukan coba-coba lagi, ini konsumsi yang super ekstrim. Sampai akhirnya dia bilang, aku sadar ada yang salah, karena aku tidak bisa mengontrolnya lagi. Nah ini titik baliknya, momen dimana dia sadar yang tadinya cuma buat senang-senang, sekarang udah jadi kecanduan psikologis yang kuat banget. Uangnya habis buat beli gas, tapi dia tetap nggak bisa berhenti. Di situ dia tahu, ini masalah serius. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling penting dari pembahasan ini. Apa sih sebenarnya yang dilakuin gas ini ke tubuh kita, sampai ke level sel? Ini nih kerusakan yang nggak kelihatan, yang terjadi diam-diam di dalam. Nah, untuk ngerti kerusakannya, kita harus kenal dulu sama yang namanya vitamin B12. Vitamin B12 ini vital banget. Tugasnya itu membangun dan merawat lapisan pelindung, semacam insulasi gitu, di sekitar saraf dan sumsum tulang belakang kita. Anggap aja ini kayak bahan bangunan utama buat sistem kabel di tubuh kita. Jadi, gimana dinitrogen oksida ini bisa bikin lumpuh? Prosesnya ada 3 langkah yang ngerusak banget. Pertama, waktu kita hirup gas ini berulang-ulang, kemampuan tubuh buat pakai vitamin B12 itu diblokir. Kedua, tanpa B12, lapisan pelindung saraf tadi, namanya selubung mielin, nggak bisa diperbaiki. Ketiga, akhirnya saraf di sumsum tulang belakang mulai rusak. Ibaratnya kayak kabel listrik yang lapisan karet pelindungnya dikelupasin. Hancur dari dalam, dan kerusakannya seringkali permanen. Dan ini bukti fisiknya. Kalau di scan MRI, dokter itu bakal lihat bintik-bintik putih terang di sumsum tulang belakang. Tahu itu apa? Itu adalah area di mana sarafnya udah rusak permanen. Sinyal dari otak udah nggak bisa lewat dengan benar lagi. Inilah yang bikin lumpuh. Selanjutnya, lumpuh dan tak peduli. Ini nih konsekuensinya yang bikin ngeri. Jadi, yang paling krusial itu, kerusakan fisik parah ini sering banget diiringi sama efek psikologis yang aneh dan menakutkan. Ini salah satu bagian yang paling bikin bingung dari kondisi ini. Coba dengerin kata Dr. Volker Limroth, seorang ahli saraf. Dia bilang, dia tidak bisa berjalan sama sekali, tapi dia tidak peduli. Keluarganya yang membawanya ke sini. Ini fenomena yang bikin galeng-galeng kepala. Pasiennya datang dengan cedera yang mengubah hidup mereka selamanya, tapi sikapnya cuek bebek. Bener-bener nggak peduli. Mereka lumpuh, tapi seolah-olah itu terjadi sama orang lain, bukan diri mereka sendiri. Dan ini bukan kasus 1 atau 2 orang. Dokter-dokter sekarang makin sering nanganin pasien-pasien muda dengan dampak jangka panjang yang udah nggak bisa diubah lagi. Contohnya, sensasi kesemutan yang nggak pernah hilang, nggak bisa jalan tanpa bantuan sampai akhirnya harus pakai kursi roda seumur hidup. Yang tadinya cuma ketawa-ketawa di pesta, berakhir di kursi roda. Terus, pertanyaan yang paling menghantui keluarga dan pasiennya adalah, bisa nggak sih kerusakan ini diperbaiki? Sayangnya, kalau kerusakan di sumsum tulang belakangnya udah parah banget, jawabannya seringkali tidak. Kerusakannya permanen.
Oke, sekarang kita lihat gimana barang berbahaya ini dijual. Legal, tapi sangat menyesatkan. Ada jurang yang lebar banget antara marketingnya sama kenyataan pahitnya. Lihat deh perbandingannya. Slogan marketingnya bilang waktunya mencoba sesuatu yang eksotis. Kemasannya warna-warni, seru, bahkan ada simbol Uni Eropa yang seolah-olah nunjukin ini aman. Tapi realitas medisnya, risiko kerusakan sumsum tulang belakang permanen. Ini tuh gas anestesi yang gak seharusnya dikonsumsi. Dan ujung-ujungnya bisa bikin lumpuh dan pakai kursi roda. Sama sekali nggak ada peringatan soal kelumpuhan di bungkusnya. Nggak ada. Dan seberapa luas sih masalah ini? Coba lihat. Sebuah survei nanya, pernah nggak kamu ditawari gas tawa? Hasilnya, 33% bilang ya. Artinya, 1 dari 3 anak muda pernah ditawari barang ini. Ini bukan lagi masalah kecil-kecilan. Ini udah jadi krisis kesehatan publik. Pemerintah Jerman akhirnya sadar juga. Di tahun 2024 ini, barang ini masih legal dibeli siapa aja. Tapi rencananya di tahun 2025, penjualannya bakal dilarang untuk anak di bawah umur. Larangan ini nunjukin kalau tingkat kewaspadaannya udah meningkat. Tapi ya gitu, buat banyak orang yang udah terlanjur rusak permanen, langkah ini udah terlambat banget. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang cukup provokatif. Kalau ada produk yang dijual legal, tapi bisa menyebabkan kelumpuhan permanen, terus siapa dong yang bertanggung jawab buat ngasih peringatan ke kita? Pertanyaan ini bukan cuma soal gas tawa aja, tapi juga memaksa kita mikir lebih jauh soal keamanan, marketing, dan tanggung jawab di dunia di mana bahaya seringkali dibungkus dengan kemasan yang paling menarik.